Kak Lilis untuk belajar matematika hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan masih nih dengan topik pecahan. Kalau misalkan kemarin kita sudah belajar tentang mengurutkan dan juga membandingkan pecahan, nah untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi pecahan. Nah, operasi pecahan yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang penjumlahan dan juga pengurangan. Simak baik-baik videonya sampai akhir ya. Oke, kita mulai saja ke pembahasannya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu pecahan dan bagaimana cara mengurutkan dan membandingkannya, dan pecahan itu seperti apa kita kan sudah tahu ya. Jadi akan dengan mudah kalian mengoperasikannya baik penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan. Oke, nah dalam penjumlahan sama halnya seperti mengurutkan dan juga membandingkan, penyebutnya itu harus sama. Jadi nggak boleh berbeda. Tapi kalau misalkan berbeda gimana? Kalau misalkan berbeda kita samakan dulu baru bisa dioperasikan. Nah, misalkan nih contohnya misalkan 2/5 ditambah dengan 1/5. Kalau misalkan penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita apakan saja, langsung aja lah pokoknya kita jumlahkan. Jadinya gimana? Maka 2 ditambah 1 dibagi 5 sama dengan berapa? 2 tambah 1 3/5 gitu. Nah, kalau misalkan kita visualkan nih dengan menggunakan gambar, misalkan kakak gambar seperti ini. Nah, karena dia penyebutnya 5 berarti dibagi menjadi 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, anggap aja gak sama semua ya. Nah, yang pertama berapa? 2/5. Kita arsir 2 bagian. Nah, ini adalah 2/5. Kemudian kita tambahkan dengan 1/5. Kita tambahkan aja di sini. Nah, ini 1/5. Maka kalau kita lihat di gambar yang sama, berarti sekarang yang diarsir ada berapa? Betul ya, ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 yang diarsir, kemudian totalnya berapa? 5. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan adik-adik yang masih bingung tentang penjumlahan pecahan seperti ini, boleh banget kalau misalkan divisualkan. Boleh misalkan pakai gambar seperti ini, atau misalkan nanti boleh menggunakan pizza mungkin, atau kalian belah semangka. Nah, itu boleh banget ya. Oke, kita ke contoh selanjutnya. Next. Oke, nah kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini untuk contohnya misalkan 3/8 ditambah dengan 2/8. Kira-kira berapa? Kalau misalkan kita gambarkan menggunakan sebuah lingkaran yang kita bagi menjadi 8 bagian, kita masukin di sini ada 3. Misalkan ini yang kita arsir, 3 bagian. Oke, satu lagi yang ini. Nah, 3/8. 3/8 itu contohnya seperti ini ya. Maka misalkan kakak buat di sini 3/8. Kemudian dijumlahkan dengan berapa? 2/8. Karena udah sama nih per 8, tinggal kita arsir aja di sini. 2-nya 1. Kemudian 2. Nah, ini 2/8. Nah, kalau misalkan udah seperti ini tinggal adik-adik hitung aja. Kira-kira ada berapa yang sudah diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Maka untuk totalnya itu adalah 5/8. Gitu ya, gampang banget kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke pengurangan. Next. Oke, kita next ke materi pengurangannya. Kalau tadi kan penjumlahan tinggal kita tambahkan lagi arsiran-arsirannya. Yang penting
penyebutnya sama ya. Nah sekarang dalam pengurangan ada sedikit berbeda, namanya juga dikurang, berarti ada yang menghilang ya. Misalkan nih untuk contohnya adalah misalkan 5/7 kita kurang dengan 2/7. Oke, 5/7 dikurangi dengan 2/7. Kalau misalkan kita lihat penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita kurangkan saja yang bagian atasnya. Berarti 5 dikurangi 2 adalah 3/7. Berarti sisanya adalah 3/7. Kalau misalkan kita visualkan seperti apa? Misalkan nih, kakak punya, nah apalah, kita gambar lagi hal yang sama ya. Oke, kita bagi menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Awalnya itu 5. Berarti kita hasil 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah 5/7. Kemudian dikurangi 2, berarti diambil dong 2, nggak ada 2-nya. Berarti kita buat lagi, karena 2-nya sudah diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 5/7 yang tadinya ada 5 yang diarsir, diambil 2. Berarti tinggal 1, 2, 3. Karena yang ini dan yang ini sudah nggak ada, maka sisanya adalah 3/7. Oke, gampang kan adik-adik semuanya? Nah, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Untuk polanya tetap sama. Yang penting apa? Dalam pecahan kalian harus pastikan, benar-benar kalian pastikan penyebutnya sama. Dan kalau misalkan dalam bentuk pengurangan, pastikan juga yang di depan angkanya lebih besar daripada yang di belakang. Oke ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh dong tulis di kolom komentar. Nanti biar kakak jawab satu-satu ya. Oke, jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Let's grow up together with Hero Academy. Bye-bye.